Halo guys, balik lagi sama Minde. Sama kali ini Minde ditemenin sama Mbak Gigi. Nah, kita sekarang berada di outlet yang Gatot Subroto. Tujuan kita ke sini mau ngobrol sama terapis terbaik yang Gatot Subroto. So, gimana keseruan Minde ngobrol-ngobrol sama terapis terbaik? Ikutin kita terus ya. Halo guys, selamat pagi. Balik lagi nih sama kita di bincang-bincang kita bersama terapis Delta Spa. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu terapis terbaik di Delta Spa, terutama di cabang Gatot Subroto. Langsung aja nih kita ngobrol sama terapis kita, Angel. Halo, Hai Kak. Angel. Halo Kak Angel. Halo Kak, baik. Oke. Jadi sebelum nih kita mulai tanya-tanya, kita mulai mengkorek-korek ada penghasilan berapa aja sih Kak Angel atau sudah kerja berapa lama sih Kak Angel. Kita persilakan dulu Kak Angel untuk memperkenalkan dirinya nih Kak Angel, silahkan diperkenalkan. Ya, kenalin nama aku Angel. Aku asalnya sih dari Jawa Timur ya, Surabaya. Terus udah sih, itu aja. Oh udah, berapa lama nih kerja di Delta Oh ya, aku Spa berapa Police lama School? udah kerja di Delta? Aku kerja di Delta udah 1 tahun 6 bulan. Oh 1 tahun 6 bulan, berarti masih mau jalan ke 2 tahun. Kak Angel ini berarti sudah kerja di Delta Spa atau di Wana Arta Purna Perkasa selama 1 tahun 6 bulan. Iya. Oke. Ini mungkin ada dari Kak Gigi. Oh ya sebelumnya ya, biasanya yang podcast begini kalau nggak Minde itu ada satu lagi HRD kita yang dari Jogja. Nah sekarang nih ada muka-muka baru nih. Bisa dikenalin dulu ya, ini dari Mbak Gigi. Dia sekarang yang ikut konten bareng Minde. Oke Mbak Gigi, mungkin ada pertanyaan buat Kak Angel. Oke, nah ngomong-ngomong nih, dengar-dengar katanya Angel ini adalah salah satu terapis terbaik di Delta Spa ya. Nah, gimana sih rasanya bisa menjadi salah satu terapis terbaik di Delta Spa? Yang pertama sih seneng ya, tapi juga nggak expect juga kalau ternyata aku jadi terapis terbaik ya selama di Delta Spa. Pokoknya selama bekerja itu ya dimaksimalkan semaksimal mungkin gitu. Dimaksimalkan semaksimal mungkin Iya, ya, iya. totalitas guys berarti. Jadi ada senengnya tapi juga nggak expect loh. Aku yang awalnya merasa ya udahlah kerja aja dengan ini itu ternyata bisa sesukses itu. Maksudnya bisa jadi terapis Iya. terbaik gitu ya. Oke. Nah kalau tadi gimana rasanya jadi terapis terbaik, sekarang bisa di-spill dong tips and tricksnya biar supaya nih apa ya rahasia aku biar jadi terapis tuh kok bisa dipilih jadi terapis terbaik gitu, bisa penghasilannya tuh sekian gitu, bisa di-spill. Oh ya, yang pertama tips dan triknya tuh kalau aku yang pertama nih menata hati ya. Dan niatnya tuh kalau misalnya kan kita kan terapis ya. Iya. Terapis itu kan pasti mijet. Nah, niatkan di hati kita tuh untuk menolong orang gitu. Kan misalnya nih capek-capek gitu kan kita niatkan hati kita tuh untuk membantu untuk menghilangkan rasa capek-capeknya gitu. Pertama menata hati. Yang kedua itu fokus sama tujuan ya. Betul, betul. Tujuan cita-cita. Jadi kayak punya semangat gitu. Punya semangat misalnya aku mau tujuannya apa gitu, atau mau bangun rumah atau punya sesuatu. Nah, itu dikejar gitu. Jadi biar semangat gitu loh. Apa rasanya kalau kerja kayak gitu. Terus yang ketiga itu aku suka bersedekah setiap hari. Wah, bagus banget tuh, boleh dicontoh. Aku suka bersedekah setiap hari. Jadi setiap hari itu aku suka bersedekah itu 3 bungkus nasi berkat sama 3 sembako berkat biasanya. Itu aku lakukan setiap hari karena biar apa ya? Aku ngerasa kalau kita bersedekah setiap hari itu Betul, rezekinya di kita iya, juga lancar. dilancarkan. Terus aku ngerasa ibaratnya kalau rezeki itu ibaratnya seperti kita berhenti di lampu merah gitu. Nah, kalau misalnya kita pengen lampu merah itu diterobos, itu bayangkan kita kendaraan apa sih yang bisa menerobos lampu merah, kalau kecuali ambulans dan pemadam kebakaran. Kalau pengen lampu merah tetap diterobos, sama seperti rezeki, walaupun lampu merah itu
redup ya, apa maksudnya menyala, tapi kita tetap bisa menerobos walaupun sebenarnya rezeki kita terhalang, tapi kita tetap bisa menerobos Betul, karena dengan pada bersedekah. pada konotasinya kalau misalnya ambulans dan apa namanya pemadam kebakaran itu kan bermanfaat untuk orang Betul lain. sekali. Makanya kenapa apa namanya aku tuh ngeprinsipin kalau kita bersedekah itu bikin lancar gitu rezeki gitu. Terus dan juga selain bersedekah aku nggak lupa sholat 5 waktu atau subuh, sama ini ada tambahan misalnya zikir gitu biar apa minta pertolongan gitu ya, misalnya Biar semakin kalau dilancarkan segala urusannya di dilancarkan dunia. gitu. Itu aja sih kalau aku, yang penting jangan lupa bersedekah setiap hari gitu. Jadi itu tadi tips and tricksnya dari Mbak Angel. Jadi Mbak Angel ini mengibaratkan kalau rezeki itu di lampu merah ada dong rezekinya seret, nggak mungkin lancar-lancar aja gitu kan. Nah, ibaratnya kalau ambulans sama pemadam kebakaran itu kan keadaan darurat itu kan diperbolehkan untuk menerobos. Nah, Betul. caranya Mbak Angel untuk menerobos pintu rezeki yang kehalang tadi adalah dengan bersedekah. Dia juga rajin beribadahnya, tadi ada tambahan zikir dan lain sebagainya seperti itu. Dan itu bagus, itu bisa dicontoh seperti itu. Ada pertanyaan selanjutnya mungkin dari Mbak Gigi. Oke, nah tadi kan tips and trick nih dari Mbak Angel ya, terkait dengan kiat-kiat sukses nih untuk bisa jadi terapis terbaik, salah satunya ada bersedekah itu ya guys. Nah, boleh dong ceritain gimana sih rasanya cara kamu beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan di sini, karena pastinya lingkungan waktu pas pelatihan di Ciawi dan realitanya di Delta beda dong ya. Gimana sih cara kamu adaptasinya? Kalau yang pertama, kalau yang beradaptasi kalau di tempat training ya kita memang niatkan untuk belajar ya kan. Terus waktu kita di sini kan sebenarnya sama aja gitu, sama aja. Benar-benar kan kita mijet di sini ya, mijet gitu. Jadi nggak ada kata apa namanya kayak kita apa beda gitu. Plus-plus dan lain sebagainya Nggak gitu ada, ya. nggak ada plus. Sebenarnya di sini benar-benar kita pure mijet gitu. Jadi nggak ada tuh namanya yang bilang ya ada plus-plus gitu, nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar niatnya ya untuk membantu orang lain gitu, membantu apa namanya tadi yang misalnya capek-capek gitu, kita bantu untuk dihilangkan rasa capeknya. Jadi lelahnya, niatnya kayak memang gitu. sudah membantu orang yang memang membutuhkan jasa kita. Iya betul kayak gitu. Niatnya sudah servicing ya, sudah melayani ya Iya. guys ya. Oke, kira-kira mungkin dari Kameta? Ada dong. Ini pertanyaan yang mungkin selalu ditunggu-tunggu sama netizennya Wana Arta Purna Perkasa, yaitu penghasilan atau pencapaian. Nah, selama 1 tahun 6 bulan ini kerja di Wana Arta Purna Perkasa atau di Delta Spa, Mbak Angel sudah dapat apa aja nih? Monggo di spill. Iya, apa yang udah aku dapat ya, apa yang udah aku dapat itu satu rumah. Wah, di sini atau di kampung? Maksudnya di kampung halaman? Iya, di Gresik kebetulan. Oh, di Gresik. Di Surabaya di bagian Triorejo gitu. Oh, nih warga-warga Gresik, siapa yang mau mengikuti jejaknya Mbak Angel, monggo. Kantornya ada di Jawa Timur ya, nanti ketemunya sama Minde. Jadi, satu itu apa namanya sudah dapat 1 unit rumah. Ya alhamdulillah, aku waktu kerja itu niatin pokoknya nggak pengen utang bank, nggak pengen Iya, utang bank, nggak betul. pengen ini, nggak pengen riba gitu. Pokoknya pengen benar-benar Kalau bisa cash ya cash gitu. cash. Pokoknya ya selama kerja ya maksimalin gitu biar apa ya tercapai lah gitu cita-cita Iya, tujuannya, biar betul. semangat juga gitu kalau punya ada tujuan gitu. Selain rumah mungkin apa lagi kayak entah itu keinginan pribadinya Mbak Angel yang dari dulu kepengen tapi belum bisa dapat, sekarang sudah mampu Ya, beli udah gitu. beli ya. Alhamdulillah sih kalau sudah beli pertama rumah, karena kan pengen sih kalau punya rumah tuh kayak ada Iya, gitu betul. tempat apa berlindung gitu kan, ada kalau misalnya kehujanan nggak kehujanan gitu kan. Jadi Iya. enak kalau kita tuh punya rumah gitu. Enggaknya nggak perlu mewah, yang penting kan nggak perlu yang Betul. wow gitu, yang penting kan
aman gitu. Kalau hujan nggak Iya. kehujanan gitu. Ya pada fungsi rumah pada umumnya gitu. Terus apalagi selain rumah mungkin HP kah atau sudah bisa beli apa-apa? Sekarang brand skincare-nya yang dulu cuman yang 50 ribuan sekarang ternyata yang 500 ribuan kah? Iya, kalau mungkin skincare ya mungkin agak upgrade sedikit gitu ya. Mungkin ya ada yang lebih sedikit yang agak sedikit mahal dikit gitu ya. Tapi ya apa menunjang untuk penampilan Betul, juga. investasi diri sendiri Investasi, untuk diri. penampilan juga investasi juga ke diri. Jadi juga biar kulitnya juga sehat gitu. Untuk nextnya nih mungkin ada maksudnya masih punya goals lain lagi atau aku mau nambah rumah 5 lagi kak gitu kan siapa ya kan saya nggak ada yang tahu rezeki ya. Mungkin umroh haji. Ya aku mau umroh kak bentar lagi pokoknya harus 5 kali umroh gitu. Kalau itu umroh pasti ya, tapi kalau yang penting itu aku sekarang pengen cita-cita tuh pengen kayak punya minimarket gitu, pengen kayak Amin. minimarket gitu. Jadi apa punya usaha sampingnya atau Ya, kayak jadi passive juragan, income gitu, betul. passive income gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak kerja gitu tetap ada pemasukan gitu. Kan bingung ya sekarang mau apa sih passive income yang bisa kita raih tapi remote gitu, kita nggak mantau Betul, tapi betul. otomatis jalan gitu, kita terima laporan sama penghasilannya berapa kayak gitu. Bagi Nah, tadi kan udah tuh Angel spill terkait dengan apa aja sih yang udah didapat gitu. Nah, sekarang boleh dong spill dikit nominal total penghasilannya. waduh ini nih kesukaannya Pasti ada penonton tahu nih kan? mbak. Iya, iya. Berapa? Jadi angka tertinggi ya yang pernah aku raih itu Iya. waktu aku kerja selama di Delta itu pernah mencapai 103 atau 100 berapa. Wah, wah bukan 2 digit lagi ternyata sudah 3 digit. Pertamanya Minde pernah spill gaji 2 digit, ternyata nih ada Mbak Angel udah 3 digit 100 juta. Itu berapa lama? Itu dalam 1 bulan. Wah, pantesan langsung beli rumah loh. Ternyata 100 itu Nah itu, tapi itu cuma sekali ya, itu sekali aja gitu. Yang lainnya itu enggak di bawahnya itu cuman kalau 100 juta kan itu nominal yang sangat besar ya. Itu 100 juta kita buat yang gaji-gaji UMR ini lama loh ngumpulinnya loh. Bulan-bulan ya Minde ya. Makanya itu. Awalnya juga nggak berekspek sih kalau bisa sampai beli rumah gitu, kalau nggak pakai jalur langit gitu. Betul. Iya, mau nggak pakai sedekah sama sholat 5 waktu sih nggak Iya akan betul, bisa. semuanya tetap pada bimbingan yang maha kuasa. Iya, tetap minta yang di atas. Kalau kita ngerasa minta yang di atas itu pasti ditolong kok. Betul Mau kita sekali. minta apa gitu. Pasti Tetap ditolong. yang pangeran ya yang bantu semuanya Iya. ya betul. Jalur langit Jalur langit, jalur langit, jalur langit ya. Jalur langit. Oke nih, kalau dengan penghasilan yang sangat fantastik seperti itu 100 juta dalam 1 bulan ya walaupun mungkin itu hanya sekali, cuman kan selebihnya itu kan nggak dibilang sedikit, tetap bisa dibilang banyak gitu kan. Gimana ya pendapat atau tanggapan keluarganya Mbak Angel nih, soalnya kan ini anak gue kerja gajinya bisa ratusan juta, kerja apaan? Nah tanggapannya itu seperti apa? Entah itu maksudnya mereka emang dengan positifnya berpikiran emang oh iya emang kerjanya seperti ini dan lain sebagainya, atau pernah sampai dilarang atau dilarang kamu kok kerjanya besar banget gajinya, nanti kerjanya aneh-aneh dan lain sebagainya. Ini tanggapan keluarganya seperti apa? Keluarga sih nggak ada yang bertanggapan aneh-aneh ya, apalagi keluarga aku jelaskan gitu kalau misalnya di sini kan izin orang, bantu orang gitu. Terus Dan ya memang tidak ada plus-plusnya sama nggak ada sekali. plusnya sama sekali. Alhamdulillah rezeki yang aku dapat itu memang pure, misalnya ada hadiah atau hadiah lebih, atau misalnya ini memang benar-benar pure dikasih gitu. Iya. Ya tetap apa ya, minta sama yang di atas gitu, minta yang sama yang di atas. Kalau nanti kalau dapat hadiah tuh juga nggak berekspektasi kalau aku dapat yang lebih dari itu gitu. Meniatkan kalau dijelaskan juga ke orang tua bahwa kalau kerja itu memang nolong orang gitu. Kayak gitu. Profesional aja ya, Ya Kak profesional ya. aja karena memang di kita sendiri memang tidak pernah meminta atau menyuruh kalian, bahkan kita melarang ya yang ada untuk aneh-aneh gitu. Jadi memang ini keluarga juga tanggapannya positif semua ya Mbak. Oke.
Oke, nah tadi kan kita kan udah cerita-cerita nih ya soal Angel selama bekerja di Delta Spa. Dan Angel ini tuh sudah bekerja kurang lebih setahun ya? Kalau tahu 1 tahun 6 bulan. setahun 6 bulan Jalan ya. 2 tahun. Nah, boleh dulu kita flashback ke masa di Ciawi ya. Oh, iya. Oke, kira-kira nih Angel yang paling Angel inget dari masa-masa di Ciawi itu apa sih? Eh, Pertama aku kan inget ya kalau di apa namanya di PT Warna ini itu tuh kalau untuk pemilihan terapis itu sebenarnya nggak boleh tatoan gitu. Iya. Sedangkan aku tuh ada tato nih. Ini aku tato kecil banget di sini. Ini artinya di sini bahasa Arab sih, sabar artinya. Oh. Terus aku ini aku inget banget, ini benar inget banget. Jadi aku waktu di Ciawi itu kan bener-bener apa ya, pelatihannya tuh kayak agak semi-semi militer gitu ya jadi kayak bangunnya jam segini gitu, jadi kayak bener-bener semi militer gitu loh. Terus akhirnya di situ ada kepala sekolahnya gitu, kita bilangnya kayak kepala trainer, kita bilangnya kepala sekolah gitu di situ. Nah waktu itu kan aku mijet apa, aku jadi terapis, terus temen aku jadi body. Terus ada satu apa namanya trainer gitu bilang, ini Angel punya tato nih Bu gitu kan, kayak ngadu nih ke laporan tuh ke namanya ke kepala sekolahnya, terus bilang mana mana ini Angel, mana punya tato gitu kan, marah-marah tuh ke aku. Terus tuh aku tunjukin ini Bu, apa itu, sabar Bu. Jadi aku kayak kasih tahu gitu ke trainer, emang artinya sabar. Jadi aku kayak bilangin trainernya sabar Bu gitu. Jadi ya itu sih yang aku inget. Jadi Oh, jadi kayak miskomunikasi ya. Iya. Arti tatonya itu sabar, tapi dikiranya tuh kamu malah nyabar-nyabarin trainer. Oh, Ya, jadi kadang jatuhnya kamu. jatuhnya memang kebetulan aja artinya sama gitu. Jadi kan waktu ke aku ini nanyanya kan kayak apa kayak tegas gitu ya, mungkin ya tegas gitu. Terus itu aku bilang sabar Bu gitu ya. Jadi kayak misalnya kayak ngebilangin gitu. Terus sama waktu akhir-akhir itu kan kayak masa tes ujian ya, untuk sebelum turun itu nangis-nangis karena apa ya, harus benar-benar pijatannya betul gitu, nggak boleh ada salah gitu. Apa sebenarnya nggak apa-apa sih untuk kedisiplinan kita gitu. Itu sih yang aku ingat. yang paling diinget ya. paling inget. Emang yang agak sedikit membagongkan yang tato sabar Iya, itu tato sih. sabar itu. Harusnya jawabnya ini arti tatonya sabar Bu, gitu ya. Kurang lengkap jawabnya ya. Jadi apa namanya, kayak ngebilangin aja ke trainer Iya. itu gitu. Iya, kurang lengkap aja sih jawabannya. Oke, kalau tadi itu momen tidak terlupakan ketika Iya, di pelatihan. Kalau sekarang aku mau tanya nih, ada nggak sih trainer yang bener-bener berkesan banget buat kamu? Jadi trainer itu atau pelatih ya, apa trainernya yang ngajarin mijit kita, yang kasih pelatihannya itu yang paling berkesan dari kamu tuh ada apa enggak? Ya semuanya berkesan buat aku, kan tanpa trainerku juga aku juga nggak bakal pinter, aku nggak bakal bisa bekerja di sini. Ya terima kasih untuk semua trainer aku, kan sudah ngajarin aku dengan sabar, mendisiplinkan Akhirnya aku, bisa jadi juga terapis terbaik. mendisiplinkan aku buat menjadi terapis yang apa ya, benar-benar mijitnya yang benar kayak gitu. Oke. Itu sih. Oke, nah tadi kan terkait dengan terapis ya, trainer terapis. Nah sekarang coba dong, boleh nggak ceritain pelajaran apa yang paling kamu nancep nih sampai sekarang, sampai kamu kerja di Delta dan jadi terapis terbaik di Delta yang kamu dapat dari pelatihan PT Wana Arta? Nah, di visi misinya dari terapis itu kan ada apa namanya, kita kalau kerja itu dengan bersungguh-sungguh ya kan, terus apa namanya juga semua itu jangan apa dipakai teknik-tekniknya gitu, jangan ada yang skip gitu ya. Semua SOP-nya dari apa ya, membantu membukakan, terus itu membantu ya salam ya segala macam tuh aku lakukan semua gitu. Jadi itu yang membantu aku. Terus apa namanya, ada salah satu yang menurut aku itu bisa mengantarkan aku menjadi ya mungkin yang terbaik itu. Jadi misalnya nih aku ngasih bedak nih, jadi kayak misalnya terapis lain mungkin tidak menggunakan teknik itu tapi aku pakai gitu. Jadi makanya
kok yang ini ada yang nggak pakai, aku bukannya menjelek-jelekan yang lain enggak gitu, memang kok ternyata tanggapan dari yang lain seperti itu gitu, berarti apakah yang lain nggak dipakai. Jadi memang berusaha semaksimal mungkin dipakai semua tekniknya. Jadi kalau misalnya yang ini tuh misalnya ada dikasih handuk hangat gitu, jadi itu nggak di skip gitu. Jadi menurut aku loh, kok yang kamu kok dipakai gitu, kok yang lain kok nggak dikasih gitu. Makanya masa sih gitu ya, aku udah gini kerjanya setiap hari Sudah kayak gini, sesuai dengan SOP yang diajarkan. semuanya dipakai. Jadi apa yang nggak dipakai di lain yang saya pakai. Jadi makanya itu kenapa orang lain maunya datang lagi ke Jadi aku. Ya, itu alhamdulillah masuk sih. lagi ke tips and trick ya. Jadi kalau mau jadi terapis yang kayak Mbak Angel nih, jadi terapis terbaik, jangan pernah skip pelajaran apa aja yang dikasih ketika di Ciawi gitu ya, ketika di pelatihan. Dan pelayanannya juga harus totalitas ya Kak ya, Betul. harus ekstra. Kalau misalnya yang lain masih skip, kamu totalitas. Bener-bener semuanya nggak ada yang di skip. Nggak di skip gitu. Jadi yang misalnya biar ya jadi penunjang gitu buat tamu aku tuh balik lagi ke aku. Iya, itu tuh salah satu rahasia. Jadi tadi tips and triknya nih ada tambahan. Jadi nggak boleh skip. Semua prosesnya itu dilakukan satu-satu. Jadi nggak boleh ada yang di skip. Nah, Mbak Angel nih, karena Mbak Angel ini kan dari Gresik Jawa Timur nih, ini buat orang-orang Jawa, dari Surabaya Jawa Timur, maaf. Nah, karena Mbak Angel ini dari Jawa Timur, banyak banget orang Jawa Timur yang masih ragu karena entah itu katanya jauh lah, yang katanya ini itu, yang plus-plus dan lain sebagainya. Ajak dong nih penonton-penontonnya nih biar bisa mengikuti jejaknya Mbak Angel. Mbak Angel kasih tahu nih kalau nggak apa-apa kok kerja kayak aku kerja di sini itu aman banget, nggak ada aneh-aneh dan sebagainya. Iya. Ini pasti teman-teman penasaran ya, kenapa kok aku bisa masuk ke sini gitu. Terus dari mana sih kok infonya gitu kan? Dari mana gitu. Jadi aku tuh masuk sini tuh punya 4 proses tahap buat aku bener-bener mau masuk ke sini itu ya. Aku tuh orangnya nggak sembarangan gitu ya. Pertama, aku itu kan sebenarnya dulu sebelum aku kerja di Delta ini, aku dulu kerja di Samsung Service Center gitu, PTC Surabaya ya kan. Terus habis itu pengen gitu kerja ke luar negeri gitu kan. Pengen kerja di luar negeri gitu. Pengen kerja di luar negeri, tapi di Snaker, Dinas Ketenagakerjaan Indonesia, itu adanya di Hong Kong, Taiwan, Korea, sama Jepang, kan? Terus aku, ini kan kalau aku mau ke luar negeri pasti harus belajar dong bahasanya. Betul. Minimal banget itu 7 bulan lah. Dan sedangkan keuangan aku tuh nggak cukup untuk nge-cover 7 bulan itu tuh nggak cukup gitu. Dan aku juga nggak mau ngutang gitu kan, nggak mau ngutang. Aduh, gimana ya? Ini mau kerja di luar negeri, tapi aku juga kalau mau cari calo-calo gitu takut juga gitu. Takutnya nanti ditipu misalnya nih udah store 40 juta tapi nggak diberangkatkan. Karena itu kan banyak banget ya cerita kayak gitu. Terus aku juga ngelihat review-reviewnya, nanti ini ternyata nggak diberangkatin. Nah tuh aku takut gitu kan, nanti nggak diberangkatin atau gimana gitu. Akhirnya aku cari-cari tuh di sosial media, ada di Instagram, TikTok kayak gitu. Nah, terus ketemulah lokernya Delta Spa gitu. Bunyinya gini, tanpa Anda kerja di luar negeri, bergabunglah bersama kami Delta Spa. Bunyinya seperti Anda kerja di luar negeri. Nah, di situ kan aku tertarik gitu. Apa sih ini kok kerjanya tanpa Anda kerja di luar negeri? Udah bisa besar. Gajinya 10 sampai 15 juta tanpa Anda kerja di luar negeri. Itu aku tertarik dari situ apa sih ini gitu kan. Aku pasti buka komenannya dong gitu. Terus itu ada yang bilang namanya komenan kan pasti kan bisa di fake kan, fake gitu. Ini kok terapis gitu, kok gajinya kok banyak, pasti ini plus nih. Karena aku lihat-lihat kan. Betul. Seuzon dulu normal. Seuzon ya. Lihat-lihat dulu ini nanti ini ada semi-semi nih, gini semi-semi gitu. Ada yang bilang nanti bisa lah janjian sama terapisnya pakai gitu. Terus kayak banyak komentar, ada juga ini enggak kok, enggak ada yang plus-plus, tapi kan namanya komentar kan bisa di fake kan. Bisa fake komen kan gitu. Jadi aku hubungin kan yang itu. Pertama kan aku nggak percaya nih komenan. Nah, yang kedua
aku tanya dong yang punya iklan ini gitu, yang ini kayaknya kayak yang makelar yang buat cari-cari terapis gitu. Agent atau Iya, supplier. memang dia memang khusus cari-cari terapis gitu, memang di lokernya itu dia. Terus habis itu aku tanya tuh ke yang punya akun gitu kan, ini masih ada nggak apa kerja di sini gitu. Terus masih ada kok gitu. Nah terus asal dari mana gitu, dari Surabaya gitu. Oh ya udah nanti kamu berangkat naik apa gitu. Naik kereta api gitu kan. Ya udah nanti kamu turun di Pasar Senen, nanti saya jemput gitu, yang kata si punya akun gitu. Oh baik, nanti kamu siapkan baju-baju dan alat-alat buat pelatihan, misalnya kayak alat tulis kayak gitu. Oh iya baik gitu, sudah dijemput tuh sama yang punya akun. Terus aku make sure lagi dong gitu, make sure lagi ini bener nggak sih ada plus-plusnya, bener nggak gajinya segitu gitu. Oh ya benar gitu, nih kita tidak ada plus-plus sama sekali. Tapi aku nggak percaya, komenan nggak percaya, terus yang punya akun juga nggak percaya, kan nama yang punya akun pasti kan bikin fake juga kan, Cek ya kan. cek terus ya. Benar-benar ngefilter juga. Terus akhirnya kita diberangkatin ke ini, sebelum kamu berangkat ke tempat training, kamu ke kantor kita dulu buat pemberkasan dokumen seperti kayak tanda tangan untuk kontrak pelatihan gitu. Iya. Juga diwawancarai juga kamu sesuai kriteria kita atau tidak gitu. Akhirnya diberangkatkan kan ke kantor dulu kita datang, terus aku kan diwawancarai kan sama HRD-nya tuh yang ketiga nih. Aku juga tanya lagi juga tanya kan, terus bener nggak sih Bu, ini kebetulan yang mewawancara itu tuh udara gitu kan. Bener nggak sih Bu, di sini tuh ada plus-plusnya apa enggak gitu gajinya sekian, bener gini nanti bisa lebih dari itu. Tapi kan aku nggak percaya ya. Ya masih aja nggak percaya, kritis banget ternyata Mbak Angel ya. Nggak percaya juga gitu, masa sih gitu, kayak bohong banget gitu, kayak nggak percaya juga. Terus tanya ke Budara juga kayak gitu, bener nggak sih Bu ini Jawabannya itu masih sama ya? sama kayak ya dibagus-bagusin. Mungkin buat menarik kita kali ya, nanti sampai sini ntar takut aku nih dijebak kayak gitu, udah masuk ternyata ntar plus gitu, aku bener-bener takut gitu. Tapi apalah, coba aja buat pengalaman gitu kan, iseng sebenarnya. Terus akhirnya kita sebelum berangkat ke tempat training itu kita bermalam dulu di mes Kelapa Gading. Nah, kita bermalam dulu 1 malam. Nah itu kan ini yang keempat ini aku baru tanya ke random nih, ke terapis nih yang baru selesai turun kerja gitu. Teh bener nggak sih pendapatannya 10-15 juta? Ya bener, nanti ada nggak plus-plus? Yang nggak ada kok, nggak ada plus-plus. Dan bener kok pendapatannya segitu. Nanti kamu juga pintar-pintar nabung aja gitu, nanti bisa kok kamu kekumpul gitu. Aku dari situ langsung wah semangat dong. Aku kan pikiranku udah uang banget nih di kepala aku nih, udah uang banget. Jadi kayak wah aku udah bisa beli 15 juta kali 12 kali berapa ya gitu, udah hitung-hitungan gitu. Udah mikir aku mau beli apa ya, aku mau beli apa ya. Mulai bikin rincian. Bener nggak segitu? Nanti bisa beli rumah, bisa beli ini. Aku kayak ngerasa semangat gitu loh dari situ. Aku sampai 4 kali make sure tuh, pertama komenan nggak percaya, kedua Agensinya yang itu, yang punya maklarnya nggak itu. percaya, terus Budaranya. budara yang yang untuk Manajernya lah. RD-nya atau manajernya itu aku tetap nggak percaya, tetap benar-benar 3 kali nggak percaya. Baru keempat kali aku tanya ke terapisnya langsung, aku percaya. Jadi kayak benar-benar memastikan langsung apakah benar di sini itu ada plus-plusnya atau enggak gitu. Dan Jadi ternyata sekarang sudah terjun langsung ke lapangan. Ada plus-plusnya nggak? ada. Nggak ada Merasakan plus-plusnya. sendiri ya, Merasakan akhirnya. sendiri kan akhirnya. Dan penghasilannya betul nggak 10-15 juta? Bahkan lebih. Ya, Bahkan lebih kan dalam satu Bukan bulan. 10-15 juta lagi. Bukan 10 atau 5. digit, Makanya guys. sudah bisa sampai 3 digit, dan semoga bulan-bulan berikutnya kembali 3 digit. Amin. Biar semua goalsnya tercapai gitu ya Mbak ya. Amin. Oke. Oke, nah sekian ya untuk bincang-bincang kita siang ini. Jadi bisa disimpulin ya, kalau ikut pelatihan di PT Wana Arta dan bekerja di Delta Spa itu terjamin semuanya ya guys ya. Nggak Dan ada nanti plus-plus dan juga tidak menipu soal penghasilannya. Iya, sudah dirasakan sendiri oleh salah satu terapis terbaik kita gitu, dengan penghasilan yang tinggi
dan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja juga ya. Iya, betul. ya. Betul. Oke. Ya sudah Mbak Angel, terima kasih sekali sudah menemani saya di waktu-waktu kesibukannya, karena Mbak Angel ini kan terapis terbaik ya. Jadi memang dia sedikit sibuk, lebih sibuk dari kita. Gitu. Jadi terima kasih sekali sudah menyempatkan di sela-sela kesibukannya. Dan untuk penonton, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai bertemu lagi di konten-konten Minde selanjutnya. Bye bye.